Halo Sinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari yang bakal kembali nge-review sebuah drakor. Udah lama ya kayaknya, gue lupa terakhir kali gue nge-review drakor tuh kapan. Anyway, kali ini gue akan nge-review sebuah drakor K-drama yang baru aja tamat weekend kemarin, yaitu Dr. Cha. Ini tayangnya di Netflix, total ada 16 episode lah, standar drakor. Awalnya tuh gue nunda-nunda loh nonton ini, karena gue mikir dokter lagi gitu. Ya drakor soal dokter atau rumah sakit tuh mungkin belum sebanyak drakor soal jaksa atau pengacara gitu ya. Kalau itu udah kayak, waduh, formula paling klise di drakor. Tapi tetap sih, dokter itu salah satu profesi yang lumayan sering diangkat di drakor. Well, tapi akhirnya gue tonton karena hype-nya tuh kenceng. Di medsos setiap minggu tuh trending hashtag-nya, dan kemudian gue cek, ratingnya lumayan kenceng nih naiknya. Dan di episode terakhir kemarin ratingnya tuh sampai tembus 18,5%. Tuh nomor 7 di daftar drakor TV kabel dengan rating tertinggi sepanjang masa. So, akhirnya gue sikat. Sebelum lanjut nih, gue kasih tahu dulu, di review ini bakal ada spoiler. Soalnya gue mikir kayaknya gak mungkin ngebahas poin-poin di Dr. Cha secara detail tanpa ngasih spoiler. Itu bakalan antara gak jelas atau kerasa dangkal banget. So, bakal ada spoiler. Jadi, spoiler alert. Kalau yang belum nonton atau belum kelar nonton Dr. Cha dan tidak ingin mendengarkan sedikit pun soal spoiler, mohon maaf, bisa minggir dari video ini. Tapi satu yang berani gue pastiin, buat yang mau stop nonton ini karena takut spoiler ya, so far Dr. Cha adalah drakor favorit gue tahun ini. Si Dr. Cha yang dimaksud di judulnya adalah Cha Jong Suk. Pas muda dia ini sekolah kedokteran tapi harus stop sebelum jadi dokter karena hamil dan nikah sama So In Ho. Di saat karir si suami yang jadi dokter bedah tuh terus naik, Cha Jong Suk ngabisin 20 tahun terakhir hidupnya sebagai ibu rumah tangga, ngelakuin pekerjaan rumah, ngerawat 2 anak mereka, ngerawat suami, plus ngurusin ibu mertua jahanam yang gak kunjung jadi almarhumah ini. Itu konflik pertamanya. Konflik pertamanya adalah Cha Jong Suk jadi ibu rumah tangga, which is fine ya, ibu rumah tangganya itu gak masalah. Yang jadi masalah adalah si suami dan mertua jahanam tadi memperlakukan dia kayak pembantu. Konflik kedua, si suami itu ternyata selingkuh sama perempuan bernama Choi Sung Hee yang merupakan mantan pacar dia pas kuliah dulu. Jadi aslinya si In Ho sama Sung Hee itu udah pacaran, tapi kemudian si In Ho menghamili si Cha Jong Suk. Terus akhirnya mereka nikah dan si Sung Hee ditinggalin. Terus konflik ketiga, Jong Suk itu sakit parah dan dari situ dia pengen live her life to the fullest. Akhirnya dia nekat buat jadi dokter walaupun harus jadi dokter residen lagi ya, karena dulu belum kelar dokter residen tahun pertama di rumah sakit tempat si suami dan si selingkuhan itu kerja. Dan di rumah sakit itu juga Jong Suk ketemu sama Bapak Roy Kim, dokter yang dulu pernah ngerawat dia dan diam-diam menyimpan rasa kepada Cha Jong Suk. Ruwet ya kalau lu dengerin sinopsisnya dikit-dikit tadi tuh, ruwet banget. Kedengeran kayak sebuah makjang yang bikin lu emosi sekilas kalau dengerin ceritanya tadi. Dan gue sendiri emang sering marah-marah sih nontonnya. Tapi di luar dugaan, kemasannya itu lucu. Jadi di satu titik nih, lu bakalan gemes, kesel, pengen lempar layar lu. Tapi beberapa menit kemudian lu bakal ketawa. Tapi komedinya itu gak ngedistraksi cerita atau munculin kesan kalau naskahnya itu nganggap remeh isu perselingkuhan atau isu gender, itu gak. Buat gue tuh komedinya semacam penetralisir gitu. Kalau diibaratin ya, Dr. Cha ceritanya itu adalah sebuah obat nih, obat yang pahit yang harus lo minum, sedangkan komedinya adalah sirup manis yang lo minum buat ngebantu nelan obat tadi. Jadinya lo tetap minum obat itu, ngerasain efek obatnya, tapi lo nggak kapok minum obat itu karena ngerasa waduh pahit, itu nggak, karena habis itu dikasih sirup manis. Case-nya juga bisa ngeimbangin drama sama komedi ya di acting mereka. Jung Hwa sebagai Dr. Cha, terus Kim Byung Chul sebagai So In Ho yang nyebelin tapi juga konyol, Park Jun Kum yang meranin ibu mertua dari neraka, sampai Ju Aram si dokter dari surga. Itu semuanya bisa balance antara drama dan komedi. Even ibu Kim Mi Kyung alias emak kita bersama para penonton drakor, selain bakal bikin lo terharu seperti biasa, di sini dia juga bisa bikin lo nyengir. Kalau dari storytelling nih, satu yang unik dari Dr. Cha adalah dia ini kebalikan dari formula drama romance kebanyakan. Drama romance itu kan soal 2 karakter nih yang saling jatuh cinta, terus ngasih lihat proses mereka dalam berhubungan. Mungkin mereka putus nyambung, terus berantem, jatuh cinta lagi, berantem lagi, pisah dan segala macam. Tapi goalnya adalah
buat bersatu. Nah, Dokter Cha ini sebaliknya, karena ini adalah cerita soal proses dua karakternya untuk berpisah, cerai. Jadi yang ada di pikiran karakter utamanya itu bukan, aduh, gue harus pacaran sama dia nggak ya? Tapi, aduh, haruskah gue pisah sama dia? Nah, itu. Well, tapi naskahnya belum sempurna sih. At least di paruh pertamanya. Misal ada subplot soal ibu tua yang ngebunuh suaminya, terus ada twist tentang kasus pembunuhan itu yang cara ngungkapnya tuh rada maksa. Bikin gue mikir, ya kali ada orang mau ngakuin semua rahasia dia ke orang asing yang baru sekali dia temuin. Terus cara Jong Suk tahu kalau suaminya selingkuh itu karena ngelihat bayangan muka In Ho di foto IG-nya Seung Hee, itu juga rada maksa. Mana ada gitu orang selingkuh udah tua pula, Stellador itu ngupload foto nggak ngecek pantulan di cermin. Tapi nggak masalah sih. Maksudnya ya kekurangan-kekurangan tadi tuh lumayan mengganggu ya pas itu muncul. Tapi nggak sampai ngerusak keseluruhan dramanya. Dan gue sekali lagi nggak mempermasalahkan itu terlalu jauh. Gue lebih milih gini daripada di awal itu mulus kayak wow this is gonna be the best drama gitu. Tapi kemudian masuk ke paruh kedua, ke paruh akhir tuh langsung anjlok. Nah aduh itu ngeselin. Kalau storytelling Dokter Cha ini malah semakin ke belakang makin bagus. Kayak di awal penulisnya masih aduh gimana ya, gue harus explore konflik-konflik ini, harus menyatukan banyak subplot-subplot ini. Tapi makin ke belakang setelah ceritanya itu makin fokus cuman ke arah Dokter Cha, enak. Dan jujur gue sempat khawatir ini drama bakal main aman di ending. Kayak gue mikirnya oke, ini ntar pasti bakal ya tetap ambil jalan tengah lah antara Dokter Cha tuh pengen jadi wanita mandiri sama dia sebagai istri, ibu rumah tangga. Awalnya gue sempat mikir gitu, tapi ternyata enggak. Endingnya tuh berani dan lumayan progresif dalam mengangkat cerita gender. Hebatnya perspektifnya tetap balance, tetap yang kayak gue bilang tadi, mencoba ngambil jalan tengah tapi tetap progresif. Itu jauh lebih susah. Bisa ngambil jalan tengah antara Cha Jong Suk itu sebagai individu, sebagai seorang perempuan yang bebas nentuin jalan hidup dia, sama Cha Jong Suk sebagai ibu yang mau gimana pun, mau seperti apapun kondisi lu, tetap harus sayang dan perhatian sama anak-anak lu. Dan konklusinya itu gak terpaku sama pemikiran oke, ini ada cewek, ada cowok, love interest, saling menyimpan perasaan, ya di ending kita harus bikin mereka jadian, endgame gitu. Enggak. Ini drama pokoknya semuanya adil, semuanya balance, termasuk karakter si So In Ho itu. Sesuatu yang gue kira awalnya mustahil adalah ngasih si In Ho itu ganjaran setimpal, sambil di saat bersamaan ngebawa dia dalam cerita soal pertobatan. Itu gue kira awalnya mustahil dan ternyata bisa dilakuin. Karena poin dari Dokter Cha buat orang-orang kayak In Ho itu yang tukang selingkuh adalah gak ada kata terlambat buat lo memperbaiki diri jadi orang, jadi pria yang lebih baik. Itu gak ada kata terlambat. Tapi ada kata terlambat buat memperbaiki sebuah hubungan. Lo bikin salah, lo harus perbaiki kesalahan itu murni karena lo sadar. Tapi jangan harap lo bisa ngembaliin, memperbaiki apa yang udah terlanjur lo hancurin. Itu poinnya. Ya kalau skor buat Dokter Cha gue kasih 8,5 dari 10 lah. Kayak yang tadi gue bilang, so far ini adalah drama favorit gue di tahun 2023 yang masih panjang ya. Gue gak tahu apakah ini nanti akan tetap stay di nomor 1 karena masih ada lebih dari 6 bulanan lagi. Dan drama di 6 bulan pertama pun masih ada banyak yang belum gue tonton. So mari kita tunggu di akhir tahun nanti. Dan buat yang udah nonton juga silakan share opini lo, review lo soal Dokter Cha di kolom komentar. Komen nih kira-kira karakter siapa yang paling lu benci, yang paling pengen lu tabok. Apakah si In Ho atau si Seung Hee atau si ibu mertua dari neraka itu, silahkan tuliskan. Dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya as always bisa klik tombol super thanks di bawah. Oke? So gue Rashid Hari, see you in the next video.